Jadi anak-anakku sekalian, kalau ayah dan ibu kita nak ya, yang hanya sekedar mewariskan harta, harta itu akan habis. Mau sebanyak apapun harta orang tua kita, pada masanya akan habis. Kalau seandainya orang tua kita mewariskan tanah, tanah akan habis. Orang tua kita mewariskan harta yang banyak, pekerjaan yang banyak, bisnis yang menumpuk, suatu hari akan habis. Tetapi jika orang tua mewariskan ilmu sebagaimana warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kita ini akan menjadi orang yang beruntung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala fi muhkam at-tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa ba'du, yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, para alim, para ulama, para kiai, terkhusus kepada pimpinan dan pengasuh Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel. Ismukum karim Besar Asman Khairul Mubarak. Dek setajana para ustaz, para muallim, para murabbi, para mudarris ingkang kula muliakan sedanten, panjenenganipun para rama, para yai. Cak napa boleh? Inggris. Excellencies, ladies and gentlemen, and respected audiences. Cak napa boleh? Cak Cina. Pada cak Cina lagi. Para rabu stage estonatan kula ring mathura mak. Insyaallah lo ning stage iki. Kula menika ring mathura mak. Minangka dan kula menika lahir nang Meranti. Kantos tahun belum polo betok, beluk-beluk kula keluar dari Meranti. Bade kanjeng kula gitu kan. Bade Ustaz Sumanda. Bade gitu. Ngajar apa kisah? Oh, ngajar ibtidaiyah. Aman Ustaz Sumanda, sampean ndak mungkin saya buka kartu asnya itu. Sepenting song kemana semua ranjil lagi. Kita kancah asli kancah dari hikana, dari hik zaman ibtidai. Karena Ustaz Sumanda menikah agrabini ya. Akhir akompoi kade. Kula menang, pertama menang genteng, kedua kiki kula ki lengkap. Lenika Ustaz Sumanda. Ibu-ibu sampean sehat semuanya ibu. Saya doakan ibu-ibu jadi orang kaya semuanya. Aja. Mun itu aki soki amin ka ade. Dikatik itu aki miskin kubur saya angkat tangan. Saya sebenarnya beberapa minggu yang lalu, para kiai, para ustadz, saya sudah dihubungi oleh salah satu sahabat panjenenganipun Ki Mustahar ya, menghubungi saya untuk bisa hadir pada malam ini. Qadarullah, sebenarnya hari ini mestinya saya terbang ke Ketapang, tapi ternyata ditunda sampai besok
Saya baru besok sekitar jam 10 baru berangkat ke Tapang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Mubarak tadi, Allah memberikan kita nikmat yang tiada terkira. Ini santri sudah ada berapa hari ini Pak Kiai yang madrasah ini? Ada 100 langkong gitu. Sudah lebih dari 100. Berbicara tentang berdirinya madrasah ini, sebagaimana yang beliau ceritakan tadi di perjalanan, bahwa beliau tahun 85 sudah sekolah di tempat ini. Kalau tahun 85 sudah berdiri, berarti madrasah ini hampir kurang lebih 40 tahun. Mungkin kulit cak maturun sama sendiri. Cak maturan apa campur? Oh, campur Pak ya. Nggih, dicampur mawon nggih. Oke. Bahwa kemudian berdirinya madrasah ini bukan tiba-tiba. Kalau kita kembali lagi ke 40 tahun yang silam, tempat ini tidak sebagus dan seindah ini. Bisa kita kira-kira mungkin ini hutan, atau setidaknya ini kebun yang entah gimana bentuk dan modelnya. Apa yang menyebabkan kemudian berdirinya madrasah di tempat ini? Karena ada sebuah motivasi besar, keinginan besar dari pendahulu kita, para pendiri kampung, para sesepuh, para tetua, para ustadz. Ada sebuah keinginan besar, jangan sampai penduduk keturunan kampung ini tidak berilmu pengetahuan. Kalau semuanya hanya bekerja, berangkat ke tempat kerjanya masing-masing, terus yang di belakang yang mendidik agama itu siapa? Maka tertariklah kemudian para pendahulu kita dengan firman Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Gusti Allah niku sampun ngendikan Pak. Gusti Allah sampun dawuh, Allah lestari adabu. Allah sudah berfirman di dalam Quran, apakah tidak sepatutnya sebagian di antara kalian itu berangkat? Berangkat kemana? Berangkat menuntut ilmu, memperdalam ilmu Allah. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar kemudian setelah mereka menuntut ilmu, kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada mereka, pulang ke kampungnya, pulang ke masyarakatnya, memberikan peringatan dan pengetahuan kepada mereka. Tujuannya apa? La'allahum yahdharun. Agar masyarakatnya, umatnya, manusia yang ada di kampung ini lebih berhati-hati di dalam hidup. Nah ini susahnya begini Pak. Ya kalau ceramah di jamaahnya campuran ya ngoten Pak. Kau tu cak matur sekece, cak coba sekece, cak Sunda, berdering Sunda ada. Ada orang Sundanya Pak? Tadi aman berarti. Karena bahasa saya setiap hari sama istri itu bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda keraton, bahasa Sunda pesantrenan. Karena istri saya itu orang Sunda. Dulu ada yang tanya Pak Kiai, kenapa Ustadz Zen nikah sama orang Sunda? Saya jawab, orang Sunda itu lembut. Kalau ngomong itu lembut. Benih tak lembur kering metur. Benih. Kula ampo tak kerjet, mun ring metur nik bidin ngolong anak an tepak ngamen kelayang. Bejana para ngaji roh. Mun nyaman adul, lawanan dadat mulai dul. Maghrib dul. Tak ngeding anak. Jenai suara lembut dul. Mulai dul. Tak lama dengan jenai gay. Oh dul. jenai. Orang Sunda mana kelemes Bu. Atunging bae kadang tak geding. Tapi yang nomor 2 bukan itu Kiai. Setelah 1 tahun menikah itu istri saya ngomong begini. Kalau memang Abi mau menikah lagi silahkan. Tak kercut saya. Kalau Kiai Mubarak kira-kira begitu. Ya ngomong nama.
Mosok rajin sampean ada buka nikah. Iki merajin sampean. Oh tak ngereng. Oh, pinter beliau itu, istrinya ndak diajak. Diguna tanya deh nih bini, serius nih Mi, saya boleh nikah lagi? Ya enggak apa-apa, silakan aja, enggak masalah. Tenan naon atuh mangga atuh. Saya kaget, banyak gitu, sok mangga, silahkan katanya. Karena orang Sunda itu kan baik Pak Kiai, apa-apa dikasih mangga. Meleheng kan diberi mangga. Ngereng sampean, meleh sabun. Pak meser sabun mangga. Meleh sabun diberi mangga, membeli Sunda. Jadi saya tanya sama istri saya, masa saya boleh nikah lagi? Boleh. Pakai syarat tuh? Pakai. Syaratnya cuma 3. Abi tak hoyong nikah deh itu sok mangga, tapi syarat nama ayat 3. Syaratnya ada 3. Syarat yang pertama, karena anak itu adalah penerus silsilah keluarga. Dan Nabi pernah mengatakan kalau kita sudah mati nanti, sudah berkalang tanah, terputus seluruh amal kita, terkecuali 3 perkara yang dapat terus mengikuti kita, salah satu diantaranya adalah anak solih. Maka biar anak-anak kita jadi anak solih, masukkan anak ke madrasah, masukkan anak ke pesantren, agar nanti ketika kita sudah tidak ada di alam dunia ini, tinggal menerima kiriman doa dari anak-anak kita. Jadi syarat pertama, sekolahkan anak di pesantren dan madrasah. Oh gampang saya bilang. Yang nomor 2, syarat yang nomor 2 kata istri saya, sebagai seorang suami, Abi harus bertanggung jawab dari dunia dan akhirat. Bukan hanya sekedar memberikan nafkah makanan, bukan sekedar memberikan rumah, bukan hanya sekedar memberikan perhiasan yang megah dan mewah, tetapi ingat bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, bahwa laki-laki itu adalah imam dan pemimpin bagi istri atau perempuan yang ada di rumahnya. Maka saya minta Abi sebagai seorang imam yang baik, pimpinlah saya dan keluarga ini dengan pimpinan yang baik sesuai dengan syariah agama Allah. Syarat yang kedua, saya jawab insya Allah bisa. Kalau cuma nomor 1 masa nomor 2 insya Allah sanggup. Saya tanya syarat nomor 3, dengan tenang istri saya ngomong, syarat nomor 3, langkahi dulu mayat saya. Tak lebur di budin ya. Kayak ngaidul. Dul kayak ngaidul. Lekui tanya aki ke bini nah. Jangan bini nah, inilah surga yang tidak pernah aku rindukan nih. Nah malam ini Pak, yang mau saya sampaikan adalah berterima kasihlah kepada Allah bahwa saudara-saudara yang lahir besar dan kemudian tinggal di sebuah kampung yang keren namanya ini, Parit apa namanya Kiai? Apa artinya Arum itu? Oh Parit Harum. Macam siapa Pak Kiai? Cak macam ameng dia kamu. Memangnya Parit Harum. Gelo gulane keposang mak mikir perjalanan. Parit Arum. Harum apa Arum? Tapi yang saya ingat kalau Arum mungkin mengambil dari nama surah Ar-Rum dalam Al-Quran. Iya Pak betepak tibiru ada. Walanya mana surat Ar-Rum riyayane. Parit Harum gitu. Serius? Serius agak aja Pak Kiai. Parit Harum gitu. Oh panjenengan Kak Tuhan. Oh engki. Kenapa bini dengan Tuhan? Oh baru situng berarti ini ada 2 pun baru. Pertama syukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Di Parit Arum ini berdiri madrasah, berdiri mulai tahun 80. Tapi tidak cukup bersyukur kepada Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sama manusia dia tidak mengucapkan terima kasih. Anak sampean dididik di tempat ini Pak. Mulai sekolah pagi nanti keluar siang, atau yang sekolah siang pulangnya sore,
kurang lebih 4 sampai 5 jam putra putri panjenengan ini pun dididik di madrasah ini. Kalau bukan karena ustadz yang ada di tempat ini yang sabar dan ikhlas kepada Allah, tak mungkin putra putri kulo kali panjenengan sedanten, tak mungkin potran kulo sareng panjenengan sedaja oneng ngaji. Bersyukur kepada Allah penting, tetapi mengucapkan terima kasih kepada sesama makhluk itu tidak kalah pentingnya. Jadi umpama legu ini kan lampun sedet engki Ustadz Mukrim gitu. Sudah berapa lama? Sudah setahun ya. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh beliau. Allah ampunkan salah dan dosa beliau dan ditempatkan di Jannatul Ma'wa, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tenang, Pak. Tenangnya kenapa? Tenangnya karena banyak santri. Masa dari sekian santri ini nggak ada yang doakan beliau, Pak? Mungkin putra putrinya lupa, putra putri secara biologis anak keturunannya mungkin lupa, cucunya mungkin lupa, tapi panjenengan ini pun santri-santri yang pernah ngaji sama beliau masa lupa, Pak? Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak pernah meninggalkan warisan yang berupa harta, entah itu dinar ataupun dirham. Wa innama warrathul ilmah. Akan tetapi para nabi dan para rasul warisannya adalah ilmu. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun kabuntut. Rasulullah sudah wafat. Rasulullah ampun sedah. Beliau punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Sampai kepada ulama-ulama yang datang ke Indonesia yang kita kenal dengan Sunan. Salah satunya adalah Kanjeng Sunan napa niki? Sunan Ampel. Sunan Ampel meneruskan, kemudian diteruskan oleh santri-santrinya, termasuk di belakang hari nanti kita kenal dengan Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan punya santri-santri yang luar biasa. Beberapa di antaranya pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan kemudian ada kemana pendiri pesantren Lirboyo. Kemudian ada ulama-ulama termasuk Kiai As'ad Syamsul Arifin. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini berada di posisi mana? Maka kata Nabi, faman akhadahu, siapa saja yang mengambil warisan ilmu, akhadha bihaddin wafirin, maka dia mengambil porsi yang sangat menguntungkan. Panjenengan pun dulu nyantrinya di mana? Oh, Sidogiri, alumni Sidogiri. Sebenarnya kalau ada keterkaitan, ada keterkaitan. Karena nanti kita bakal ketemu di sanad keguruan, Pak. Begini, saya termasuk salah satu santrinya Kiai Abdul Muthalib, pesantren Al Jihad Pontianak. Kiai Abdul Muthalib niku ngaji kepada Muallim Bushiri Kacu. Ternyata Muallim Bushiri ngaji di Sidogiri. Secara sanad saya berguru berarti sebab gurunya guru saya berguru di Sidogiri. Kemudian yang berikutnya saya berguru kepada Kiai Syukron Makmun Jakarta. Kiai Syukron Makmun berguru kepada Kiai Bushiri Nawawi pamannya. Berarti kan ketemu lagi di Sidogiri nanti. Di Meranti saya berguru kepada Kiai Rusdi Wahid. Kiai Rusdi Wahid itu berguru kepada Kiai Yahya Sabrawi Malang. Kiai Yahya Sabrawi Malang itu berguru kepada Kiai Khazin Buduran. Nyambung semua. Jadi kalau bicara sanad ilmu, santri ini berarti punya sanad. Apa itu sanad, Bu? Pak, kenapa sanad, Pak Nika?
sanad itu adalah sandaran keguruan. Ke Mubarak berguru kepada ulama Sidogiri sampai nanti kepada Said Sulaiman, sampai nanti kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan di dalam satu kitab namanya Muqaddimah Sahih Muslim tentang sanad, ini untuk santri, untuk para murid ini. Al-isnadu minad din. Sanad keguruan itu adalah pokok di dalam ilmu agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau orang itu berguru tanpa sanad, maka nanti dia akan berbicara seenaknya sendiri sesuai keinginannya. Maka malam ini perlu saya luruskan kembali bahwa sampean berguru kepada Kiai Mukrim almarhum. Kiai Mukrim dulu ngajinya di mana? Darul Ulum. Berarti berguru kepada Kiai Khairuman Ar-Rahbini. Kiai Khairuman Ar-Rahbini putranya atau keturunannya Syekh Ali Rahbini. Rahbini itu satu tempat di Mesir, Pak. Nama satu kampung di Mesir. Nah, cuma leluhurnya Kiai Khairuman Ar-Rahbini itu kalau tidak salah dalam beberapa catatan itu hijrah ke Madinah. Dan kemudian setelah lama berpindahlah ke Indonesia, tepatnya di Kota Malang. Dan kemudian lahirlah Kiai Khairuman Ar-Rahbini, kakak beradik itu. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Saya sampaikan ke santri, sampean kalau mau belajar cari guru yang punya sanad. Biar sambungan ilmunya itu jelas. Biar sambungan keilmuannya juga jelas. Sampean saja jauh-jauh, mungkin pengandaiannya terlalu jauh. Sampean beli andi sepeda motor, coba ada bandreng Ketapang ki. Sepeda motor Honda kapi. Mune Ketapang mereka sepeda motor kawin silang, Pak. Sepeda motornya apa? Bukan sepeda motor Pak Kiai, Honda. Honda apa? Honda Yamaha. Ya malah Honda, Pak. Memang beda Honda Yamaha. Pak masuk ke bengkel Suzuki lagi. Aja posang ya, akhirnya keluar alat dari Toyota coba. Demah lah kan dana. Sama dengan beliau ini, sanadnya jelas. Kalau Allah yarham, Kiai Wahid itu mana? Tempurjo ya. Oh Sidogiri. Oh Sidogiri samawan ya. Lepala sampean andi guru ini kan jelas. Suratnya mana Pak? Ini. Oh iya, jaminannya ini sampean beli motor, nanti kalau ada kerusakan mesin apa-apa silakan sampean datang ke dealer. Ini garansi mesinnya 4 tahun Pak ya. Siapa? Pandet teng ke Yamaha, tak terima bi Yamaha. Loh kok tidak diterima? Oh ya Allah. Motor sampean itu bukan Yamaha Pak. Motor sampean itu Honda. Loh katanya Honda Yamaha Pak. Ya tak nyambung dul. Kini lagi mat ke lumat ya. Mat kini lagi mat. Nur kini lagi Nur. Ti kini lagi ti. Dah sumanda pun. Tun ya dah. Ya kini lagi. Mun andi guru berarti andi tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Gurunya. Suatu hari nanti kita ini manusia ini kan tidak pernah puas dengan keadaan Pak. Maka sampean kula sareng panjenengan malam mangkin pernikahan di rezeki raja Pak. Rezeki saya paling raja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, kalau Allah menginginkan hambanya menjadi orang baik, maka Allah jadikan dia orang yang faqih dalam agama. Apa orang yang faqih? Faham. Faham apa? Faham bagaimana beragama. Agar faham datang kemana? Kepada guru. Siapa? Ustadz. Kalau bukan ustadz, kiai. Kalau bukan kiai, siapa? Cari. Sanad yang paling dasar itu guru anlibna. Gengain. Mat. Dul.
leki bak napan la alim cek kelupain kiai na saya ngajar alif kengain. Saya belajar di Meranti itu mulai tahun 80 Pak. Tapi kalau saya ditanya sampean ingat Pak kiai-kiainya? Ingat. Ustazah pertama yang ngajar bacaan Al-Quran itu ingat, Ustazah Salwah namanya. Di sini kalau saya tidak salah ini dengar dari Ustadz Masyhur, ada adik beliau itu beda mencedik hula kan toh, nyaman fi tipa beda ki. Pindah anda Meranti. Pola beda gitu. Pola hadir malam mangkin. Tak hadir ki. Tak hadir. Beliau itu punya kakak namanya Ustazah Salwah. Beliau yang mendidik saya ini. Mun nobi tak sakit Pak. Mun kula lang tak ngaji pada kita tobi keni. Ki maklum lah orang bini tinggi. Ustazah kula ni Kak. Tobi inna keni. Tak nangis kula. Panen tu kui compok kolen lepas. Napa abah kula kikit enten. Kula tanya ki. Kakek nakal kelak saya ngaji. Kula kita orang apa sah? Unjuk bang. Nakal kakek. Can siapa bang? Ustazah na lebat ki muridina. Oh. Kule tokol sekanan panik sarang kirus di panik. Bi abai tanya ki. Kelebi ke tokol bundi mah sekanan bang. Bedenak sekacer. Tambah kiai. Beda makin ketika mereka. Berbeda. Tak nemu. Sebeda. Bi sampai tokol. Bi ke mubarok. Bah ke mubarok. Tak tahu raja anang siapa ya. Beda kata ini kamu. Hah? Siapa curhat setia apa? Faham saya Pak. Atas nama undang-undang negara, undang-undang perlindungan anak. Guru ni pasal saya ngajar. SLT bukan. Tak SLT de remar ya. Manusia paling sabar bahasa dan gula kengen 2000 bahasa gula situ. Manusia paling sabar bumi panika selain embuk nomor 2 guru. Kula tanya ke sampean saya paham cak betul. Bisa sampean ngajar putaran sampean 3 jam. Tahan. Tak tahan. Ke mubarak tahan kan 5 jam morat. Saya nomor 2 mun andi santri 100 saya lulus dupolo berarti lah pinter. Si dupolo ikone sa pinter. Sa pinter ikone biman. Pada teng boleh si bukan dupolo. Nikah kiai si cung bukangan boleh kiai itu. Tak buambu ngurus reng bukan. Jadi jawaban bahasa dan gula ya Allah, tak ada makhluk sepaling sabar bumi selain ibu, selain ummi. Saya nomor 2 panika guru saya ngajar nang madrasah, guru saya ngajar ngaji. Kula panika mak. Mun bani karena sebab tuan guru, mun bani karena sebab ridha guru, mun bani karena sebab rotan guru, tak ni ngaji kula. Lillah wallah rabbul haq. Kalau bukan karena doa guru, kalau bukan karena berkat bimbingan dan doa guru yang bersungguh-sungguh mendidik kami, entah itu di madrasah, entah itu di pesantren, yakin kami pulang ke kampung tidak jadi apa-apa. Nanti yang sudah selesai MI ada MTS ya. Ada MTS tinggal melanjutkan. Selesai MTS nanti tinggal pilih mau langsung ke Jawa atau di mana terserah. Nanti pulang ke kampung sampai meneruskan cita-cita dan perjuangan para guru-guru mulia kita ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Abah lah para mari ceramah bulan ngarani. Kol sana apa? Lebat sana apa kiai? Laki bah lebat ke jungkat. Biasa kalau ceramah para ustadz biasa berapa jam Pak Kiai? 2 jam. Tahu dah yang kau tak mangkat mungkin lah. Memang ada ceramah kan 2 jam. Kula ceramah Malaysia sejam Mbak, Singapura sejam Mbak.
Mi cek jauh nih kiai. Pontianak muda pak. Enten apa kena kerja kiai? Enten gue lagi nyoba ngebelo kiai. Enggak pak, saya enggak pernah pilih-pilih pak. Sepenting pertama gue sehat. Sepenting gue sehat. Tadi kiai bisik-bisik. Kalau di Singapura biasa berapa? Enggak, murah di sana pak. Saya kalau di Singapura sekali ceramah cuma 4.000 pak. $4.000 bu. Tapi benih minta gue lagi kiai. Kiai paling punten separuh kan bisa kiai. Entan gue lagi nak ajak di laki-laki aja. Saya sampaikan di sana pak. Saya kalau ceramah di negara orang saya sampaikan saya ini orang kampung, lahir di kampung. Nanti misalnya jadi kiai, jadi ustadz, pakai gelar enggak masalah, nama kampungnya juga enggak masalah. Misalnya Abdul Ar-Rumi. Ini Ar-Rumi, Parit Arum. Al-Harumi. Ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan tempat lahirnya pak. Dari siapa? Coba Imam Bukhari. Ulama hadis terkemuka di dunia semuanya mengacu kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bangga dengan tempat lahirnya Bukhara di mana? Uzbekistan. Beliau menamakan dirinya beliau menamakan dirinya Bukhari karena tempat lahirnya di Bukhara. Coba Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa Jailan? Karena beliau lahir di Gailan. Imam Nawawi itu lahirnya di mana? Di Suriah. Satu kampung namanya Nawa, maka disebut Nawawi. Ulama-ulama besar dunia itu termasuk Al-Ghazali itu karena beliau lahirnya di Ghazal, di sekitar Iran dan Irak hari ini. Arya areng paret arum. Ya tanya ki, di kemana sampean terus? Todus ke kampung. Saya lahir di New York pak. New York bundim. Itin London di. Geser sedikit Prancis pak. Ini Pak Cek tahu dosa saya boleh pak. Saya kalau ditanya Pak Yai lahir di mana? Saya lahir Meranti pak. Cek pas todus boleh narembi kampung pak. Santri, jangan Anda lahir di kampung. Yang masalah itu bukan kampungmu, tapi mungkin gayamu yang kampungan. Kampungan itu merujuk kepada orang yang tidak berpengetahuan pak. Kalau bicara, oh Ustadz lahir mana? Saya lahir di Meranti, besar di Meranti. Saya bangga kalau ditanya, jenengan lahir di mana? Meranti. Bukan karena Meranti ada pesantren besar, enggak. Karena memang saya lahir di sana. Cia ampoh todus, polan gulben sampean rembi kampung. Amerika Serikat sekarang yang maju dan keren itu lambe pada kampung, Pak. Abad ke-15. Nah, kenapa hari ini? Nih, buktikan bahwa insya Allah di masa-masa yang akan datang akan lahir ustadz, akan lahir kiai, akan lahir ulama besar, akan lahir pemimpin-pemimpin besar yang lahir dari Madrasah Sunan Ampel yang ada di Parit Arum ini. Tepuk tangan untuk Madrasah Sunan Ampel ini. Lah jangan ngecilin santri-santri yang ini pak. Kela sekolah Parit Arum oleh apa? Ya dia tak hasil ya. Ngoten loh ibu, begini loh ibu ya. Sampean kalau nanti anaknya berangkat ke madrasah, kalau bisa pak, bapak sekali-sekali anterin putranya ke madrasah. Coba lantor pak. Saya membiasakan diri itu sampai hari ini. Kalau anak saya berangkat ngaji, saya antar sendiri kiai. Saya antar sendiri, anak saya dari kecil saya antar sendiri. Sampai ustadz-ustadznya bingung, Pak Yai kenapa putra panjenengan kok diantar sendiri? Saya bilang saya pengen barokah. Loh saya nggak ada barokahnya saya kiai, kata gurunya anak saya. Lah. Karena tangan sampean yang lemah lembut, hati sampean yang lembut, didikan sampean yang lembut, mengajarkan anak saya Al-Quran. Anak saya hari ini bisa baca Quran, anak saya hari ini bisa salat. Karena itulah berarti ilmu sampean barokah. Makna barokah itu apa? Seorang ulama tafsir terbaik yang pernah dimiliki Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, pernah mengatakan seperti ini tentang makna barokah untuk anak. Untuk manusia itu barokah itu begini. Al-barakah
jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadih. Barokah itu tidak ubahnya seperti tentara-tentara rahasia Allah. Berarti apa? Tentara itu fungsinya menjaga. Salah satu fungsi utama tentara itu menjaga. Menjaga siapa? Menjaga seorang hamba. Siapa hamba itu? Siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau barokah itu turun, fa in halat 'alal mal aktsarathu. Kalau barokah itu Allah berikan dalam hartamu, hartamu itu ditambah oleh Allah. Enggak usah ini, Pak. Ini bayar apa gratis sekolahnya Pak Kiai? Gratis ya? Gratis. Sekolah sudah gratis, ngaji gratis. Kalau barokah itu turun kepada harta bapak dan ibu, maka Allah berikan keluasan rezeki. Caranya meluaskan rezeki, membeda masjid lebat, alhamdulillah, pemasok. Beda madrasah bangun, pemasok. Beda guru na murid sampian, tabangki sareng Ki Mubarak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Matur sekelangkong Kiai, putra dan anak dan gula ngaji dek panjenengan. Saporane Kiai, kan bah beda kak cekan gitu. Yang kita teka 30.000 seket kan salpa. Empok beda cekak Kiai. Yang kia salaman empok beda kak cekan ki siapa? Yang nggak usah khawatir, insya Allah rezeki yang sampean berikan untuk guru-guru yang ada di madrasah ini barokah. Bi Allah belega. Jam pampuan seroh, aduh. Ikin tuh rata-rata apa Pak? Usahana. Sawit ki. Sawit senapa manggil? Saya boleh mak. Misek muda enggak tuan? Di kampung saya itu kelapa sawit 3.800 Pak. Iya. Kelapanya 3.000, sawitnya 800 Pak. Kan saya bilang kelapa sawit. Benih sawit. Teti sampian Bu, leku umpamana lebat. Oh anak saya ngaji di nare pala bedu ustadzah. Anak saya ngaji ke ustadzah Maryam eko. Salaman ke ustadzah. Ustadzah beri gula ke pasar eko. Napa Bu? Beri meletangere pasar eko. TDR, Bu pas TDR saya gibo. Saya anyar Bu. Insyaallah kan lebih senang ustadzah Maryam. Jadi mun sampean lembat itu gue boleh, mantar beda lebat boleh. Saya nomor 2, jabuna saya mutawalli. Wa in halat 'ala al-waqt amaratku. Kalau Allah menurunkan barakah dalam waktumu, maka barakahlah waktumu dan itu menjadi hal yang bermanfaat. Ini kan waktu yang barakah. Waktu ini minangka barakah, Pak. Beda jalan untuk kebagusan. Tapi bila waktu menikah tak barokah, kalau pada boilan jalan saya tak ada tengah Pak. Ada nih masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkat dulu beda. Saya sakit tabu lah. Saya kayak cetak lah. Saya nonton sinetron kita, marilah. Coba Bi Gula tanya, Pak, seandainya besok. Saya izin minum dulu Pak Kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya besok Ki Mubarak saya rekak tuan sebelum kelupai asman panjenengan Haji Nawir umpamane leku kak tuan Haji Nawir adzan subuh as-salatu khairum minan naum pas Ki Mubarak tepangnya dan masjid alhamdulillah kak tuan Nawir adzan subuh nyaman nongku adzan pan para masuk ke masjid pas beda orang nelpon ke Ki Mubarak. Assalamualaikum Ki Mubarak. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Ini begini Ki Mubarak, sesuai dengan janji saya kemarin, pencairan dana 10 miliar sekarang Pak. Pertanyaannya, apakah Kiai Mubarak tetap masuk masjid
atau belok kiri ngambil 10 miliar. Bingung Kiai. Mau tandai bagi orang. Apakah Kiai Mubarak tetap masuk masjid atau belok kiri ngambil 10 miliar? Atau Kak Tuan Nawir lo beradan sampean Kak Tuan engki pesergi kula tepane masjid mending baru adan menika anu Kak Tuan niku beri janji 100 juta kisah mangken Kak Tuan mangken kula ki abejeng mangken bae Kak Tuan cedera bejeng bere Kak Tuan ki abejeng atau ngalapis Kak Tuan pelene Kak Tuan sungguh pilihan yang sulit niku ini terasa sulit niku ambil uang Kak Tuan boy ngalapis saya positif tak kira abejeng. Yang ketiga wa in halat 'alal waladi aslahathu, kalau barokah itu Allah titipkan, Allah turunkan kepada anak-anak kita, insya Allah anak kita jadi anak saleh. Maka dalam hal ini malam ini kita berharap kepada Allah ilmu yang sudah didapat oleh putra putri sampean yang belajar di madrasah ini mudah-mudahan ilmunya manfaat, amin. Manter ebeteti anak sesalih, amin. Ilmu na manfaat aku na dari dunia kantos akhirat. Jaga beter Pak. Aduh, harinya mungkin ala aku majar sekolah tok macam tak mampu kok, mungkin. Rezeki setiap makhluk menika bedem. Mungkin rezeki kerja tak kira bilis. Rezeki bilis tak kira kerja. Lako bisa teroh tapi rezeki tak bisa teroh. Beda lakon orang pada lako sawit mangkat pokol beluk peleman kol teluk. Situng lakon sekoni tapi hasil raja. Situng beda lako ate patian tapi tak hasil. Saya gelak sopir gula lagi seman, kamu kayak gimana? Sopir gelak, sopir man, kamu gimana? Penta bang kibi gula minta tua dok. Tak tua nara apa bahaya? Tua apa man? Tua man tersoki. Engkau tak alam soki man? Pada cerita guru gula lambak, guru tan gula ni kadang suka geje, karena tan gula kan suka geje, jadi guru tan gula tu ampo napa aku becon locon gitu. Situng waktu gula mator ke kiai. Cabis pemator ke untuk kiai. Apa jong? Tak anu tan gula ni ketakok. Taramun Buddha can becan atau zikir supaya jenik bini kita bisa akor. Maksudnya jong? Engki takok aga tuan rezeki pasal bini dua gitu kiai. Mesem kiai. Ia mau nandi can becan bisa makor bini jicong bingko tak kira bagi ke kaki cong tetap saya baca TV bingko cong takok leku santri panik dia tunda ke Mubarak minta tua panikah insyaallah tak kira paringin marga apa karena sampai mangkin ke Mubarak pakun situ wadik katik cewon ring bini karena yang saya tahu dari anak saya itu Pak ini mumpung ada ibu-ibu. Ibu itu adalah makhluk paling membingungkan di atas dunia ini. Jadi ngaki ibu ya, bu, ibu, jak bini siapa aja? Hari kiai kan? Oh ya, bu, uang suami uang, udah tahu kan aja bapak. Uang istri uang aja. Umpama santrena percaya dek ki Mubarak mulai leku tak usah percaya. Ajo. Uang suami uang istri uang, suami enggak punya. Yeah. Saya paling aneh lagi Pak, mun soro masang gas. Ngolok lagi nak kak pasang aki gas kak minta pasang TV tak kok alat tu itu maksudnya ibu ni pasang kok alat tu ibu apa kak engkau kan pas nyaman belaki lagi
Oh, saya poso dah ya. Ya kira. Marah apa kan? Aduh, kau tak paham mengereng bini ya. Gula pun ni, kedua pun ni mubarak gula. Ya karena mungkin leluconnya kawan-kawan, Pak. Saya ini kalau di Kalimantan Barat kan dijuluki singa podiumnya Kalimantan Barat. Kalau di podium, Pak. Tapi mulai ke rumah apa ada titik koceng. Depak kan pagar, Pak, beda segarangan nih rumah. Yang disebut istri. Pandai Pak pagar. Berdiri dulu situ. Saya pernah kejadian tahun 2019, Pak Kiai. Awal-awal munculnya COVID-19. Orang letak kok kapi. Kebetulan saya dapat undangan ceramah di Singkawang sama asisten saya itu. Masa itu memang sulit, Pak. Tapi saya paksakan ceramah di Singkawang. Pulang ke rumah sampai jam 2. Apa bahasa istri saya? Habis, stop di situ. Kenapa, Mi? Lewat samping. Kenapa? COVID-19. Maksudnya mandi di belakang. Allahu Akbar. Mulai sholat sokol 2 suruh mandi. Kenapa, Mi? COVID-19. Mi, engkau tak percaya? Tidak boleh. Ini demi keamanan negara. Atau kang dalil kaki setia. Udahlah masuk letak lebec cakap bibik marga mandi ibu di pengkir. Tak bisa mandi ke kamar mandi. Mandi di samping. Lo berkita pandi raja. Berdiri di pintu. Ibu di alat. Apa ini? Tes kebohongan. Kenapa, Mi? Tadi belok kiri apa belok kanan? Maksudnya, Mi? Ya siapa tahu. Paham kan Kiai? Natuk gula. Periksa kapu. Apa, Mi? Hidung saya tajam. Ini duit ini. Masuk ke rumah, masuk ke compok, bengalan nik bini tengki Kiai. Saya paling membingungkan yang nomor 3. Kalau kita punya anak, bapak boleh marah enggak dengan anak? Bapak boleh marah dengan anak? Enggak boleh. Asal bapak kikir ke anak, embun tak terima. Bapak kikir tok ke anak, jangan embun. Tapi embun kikir ke anak kan seareh. Membingungkan tidak? Sangat membingungkan, Pak. Kalau bukan Allah menciptakan laki-laki itu dengan jantung yang super kuat, mati bulambe. Kalau ada istri yang agak cerewet, Kiai, istri Kiai cerewet tidak? Ya, tapi nggak apa-apa, jangan curhat di sini, Kiai ya. Kalau istrimu marah, jawabannya 3. Apa itu? Diam, diam, diam. Reng bini penikah, mak. Munilak jenin tak mari, mak. Orang laki tunging 2, reng bini petol ekor, mon. Reng bini cek laben. Kenapa? Reng bini penikah. Munilaben tak mari kan selaku, mak. Lebih caranya. Oleh karena itu, maka yang terbaik sekarang bagi ibu-ibu, daripada marah dengan suami tak jelas, daripada kikir kelakian tak tentu rudu, perbanyaklah berdoa dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau anaknya berangkat madrasah, kebelah kanan, kelucong tonggucong, antar anaknya ke madrasah sampai depan pintu gerbang. Ya Allah, doakan anaknya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya dibukakan pintu hatinya, ya Allah. Takut gitu ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya seorang murid kinasih, murid terbaik. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Beliau adalah murid Nabi dan sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayahnya itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Saking cerdasnya Ibnu Abbas, Rasulullah kemudian memegang kepalanya dan mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih di dalam beragama dan jadikanlah dia orang yang alim di dalam ilmu ta'wilul Quran. Tetimun neku anak bu tua aki coba teku, aduh cong kaki cik pada nemak cong ya.
Teku gitu nih. Teku daina anan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anakku ini faqih di dalam agama dan jadikan dia orang yang alim di dalam ilmu ta'wilul Quran. Insya Allah hati anaknya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang mengundang saya malam ini. Sebenarnya saya sering lewat di tempat ini, Pak. Terakhir mungkin saya di sekitar Rada ya, sekitar Rada saya sering lewat sini, Pak. Tapi sebelumnya juga di Parit Kenari ya. Parit Kenari seberang niki Pak Kiai. Iya, seberang sebelah sana. Itu saya pengajian di Parit Kenari dan saya sempat melihat madrasah ini. Ini subhanallah tempatnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak kita untuk belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ayah dan ibu kita nak ya, yang hanya sekedar mewariskan harta, harta itu akan habis. Mau sebanyak apapun harta orang tua kita pada masanya akan habis. Kalau seandainya orang tua kita mewariskan tanah, tanah akan habis. Orang tua kita mewariskan harta yang banyak, pekerjaan yang banyak, bisnis yang menumpuk, suatu hari akan habis. Tetapi jika orang tua mewariskan ilmu sebagaimana warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kita ini akan menjadi orang yang beruntung. Saya sangat berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada guru-guru saya, kepada para pembimbing-pembimbing saya, mulai dari merantik, mulai saya dari kecil sampai saya yang pendidikan terakhir. Saya tidak henti-hentinya mendoakan kepada Allah agar beliau-beliau yang mendidik saya, yang mengajarkan saya dengan segala ilmunya, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya ucapkan itu? Karena tanpa beliau, laulal murabbi ma'araftu rabbi, tanpa murabbi, tanpa guru, tentu kita tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanannya saya hanya sekedar mau cerita saja. Kenapa kemudian Allah memberkahi saya? Saya meyakini itu barokah dari Allah melalui doa guru-guru saya. Kalau saya ditanya, Pak Kiai dulu belajarnya di mana? Saya ini paling nakal dulu sekolah, Pak. Tapi apa yang kemudian saya ingat, Pak? Setiap apa yang diucapkan oleh guru dari zaman saya TK sampai hari ini saya masih ingat. Apalagi yang terakhir ini saya ingat semua. Saya rekam dengan baik di pikiran saya. Dan kemudian itu saya ingat agar itu menjadi nasihat. Kalau gurumu kemudian kamu sebut itu marah, bukan marah, nasihat. Tapi kenapa keras? Nah begini. Kenapa guru ini kita keras? Itu tegas. Kenapa tegas? Karena sesuatu yang bengkok harus diluruskan. Kalau sampai kita dibiarkan, mau kemana kita? Ada yang tanya, Pak Kiai ini kan biasa ceramah ke Malaysia dan Singapura. Iya. Apa rasanya Pak Kiai? Enggak. Saya biarkan saja biar Allah yang menetapkan. Saya yakin itu adalah guru-guru saya yang mendoakan saya. Dan terakhir itu, saya di Malaysia itu orang Malaysia kaget Pak Kiai. Karena saya itu ceramah pakai bahasa Melayu meletop. Saya ke Malaysia itu, biasa saya ke Malaysia itu kasih tazkirah, kasih pengajian tuh, orang sana kaget semua. Ngapalah tuan guru ini bisa bahasa Melayu, bisa cakap bahasa Melayu, cantik kali dia cakap itu. Macam Upin Ipin gitu dia. Dia tak tahu, anak saya yang kecil lagi itu, kan biasa saya bawa anak saya yang paling kecil lagi itu, umur 8 tahun dia. Ke beberapa negara saya bawa terus dia. Tapi sebelum saya berangkat ke Malaysia Pak Kiai, sebelum saya berangkat Malaysia, 4 bulan saya dengan anak saya itu nonton filem Upin Ipin. Apal saya, mulai dari Uncle Mutu, Kak Ros yang garang, apal semua. Orang Malay tanyakan saya, Tuan Guru ni nampaknya orang Kuala Lumpur ni, kata dia. Iya betul, saya orang Kuala Lumpur. Dalam hati saya, Kuala Lumpur itu cak menurunkan celot Pak. Betul, saya orang Malay lagi. Jadi orang sana tu kecil macam ni, cakap macam ni dengan saya. Cantik kali Tuan Guru ni cakap Malay nomor betul dia, kata kan. Dia tak faham. Itulah barokah.
itulah barokah. Beliau tadi nanya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai itu setiap ganti bahasa itu fasih? Saya bahasa Jawa, insya Allah bisa. Sudah, insya Allah bisa. Madura, oh lah mana boleh Pak. Bahasa Melayu bisa saya cakap. Bahasa Inggris, insya Allah bisa. Bahasa Arab gampang. Bahasa Dayak bisa. Macam mana bahasa Dayak? Kak mai kita. Ampus Kak darat. Bahasa Mandarin, belum. Bahasa Cina tahu, Mandarin tak bisa. Asal saya berangkat ke pasar, orang pasar pun kaget semua. Ngapa tuan guru bisa bahasa Cina? Tangga saya Cina semua. Jadi kalau pagi-pagi saya datang ke pasar Pelamboyan hantar bini saya itu, saya cakap dengan orang Cina sana tu, Jik tolong ya. Tuan guru bisa cakap Cina Ontong Pak, tak kira kalah kalian bikin Pak. Dari mana saya berasal? Dari mana saya berawal itu? Kenapa saya senang bahasa? Saya senang menyaksikan orang lain. Ya Allah, untuk menguasai orang lain itu, kuasailah bahasanya. Kuasai bahasanya. Kalau bahasanya sudah dikuasai, aman Pak. Saya berangkat umroh berkali-kali selalu gratis. Karena barokah doa guru saya. Dan yang paling lucu, beberapa bulan yang lalu saya itu naik umrah. Kebetulan saya dititip oleh teman itu jamaah dari Maluku. Jamaah yang dari Maluku ini sok pinter bahasa Arab. Saya bilang, Pak, kalau di sini nih tak perlu kita belajar bahasa Arab lagi. Karena di pasar-pasar, di bagalah-bagalah atau di kios-kios, itu rata-rata orang Arab sudah bahasa Indonesia. Mereka bilang cakap Jokowi. Nah, itu dulu. Sekarang pun mereka masih bisa Pak. Jadi Bapak tak perlu belajar bahasa Arab. Ngotot dia Pak Kiai. Ndaklah Pak Kiai, ajarin saya bahasa Arab. Bahasa Arab itu tak boleh sembarangan Pak. Karena ada ilmunya. Jadi kalau anak-anak pesantren biasanya disebut dengan gramatika. Gramatika itu disebut dengan ilmu nahwu. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya kasih singkat. Kalau bahasanya berapa itu apa Pak Kiai? Saya jawab kam. Jadi dihafal sama dia. Kam. Berangkat ke pasar. Sekali ketemu sorban langsung pegang. Kam. Arabnya kaget. Ini kok ada orang Arab kecil ini katanya. Kam. Kata yang Arab, Haji, tak usah pakai bahasa Arab, kita bahasa Indonesia. Ngotot dia. Kam. Yang Arab bahasa Indonesia, yang Indonesia bahasa Arab. Kam. Arabnya mana? 10 riyal. 10 riyal. Bingung dia. Aduh. Pasai Jawa ke dia remar ya. 10 riyal. Tapi ingat waktu ngaji, ingat doa sholat. Udah tawar 4 riyal aja ini, ditawar pakai bahasa Arab dia. Arba rakaatin. Arab bingung. Aduh, mipah berarba rakaatin dia. Arba rakaatin itu saya sebut. Akhirnya can Arab, la haji, la, ma fi muskilah, 3 rakaatin. Arab penorok bukan sekali. Cambuk tangan ngebi sereng Maluku, mustaqbilal kiblati, halal. Kalau nacer petepak dul, mat, din, acer petepak, lo berapa baru ocol. Aneh, saya agak curiga juga ini nih Pak. Tadi di Pontianak di Siantan itu hujan hampir 2 jam Pak. Depak denak terang ya. Wala berdesa colon-colon penampik kan. Neng undang ke Pontianak. Ilmu apapun itu manfaat. Lebih-lebih ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting sekarang, selain ilmu yang sampean dapatkan di madrasah ini, jangan lupa doakan guru-guru kalian. Doakan ustadz-ustadz kalian. Agar kemudian ilmu yang kalian dapatkan di madrasah ini agar menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Negara ini tidak kekurangan orang pintar.
Tetapi hari ini negara ini kekurangan orang solih. Dan kesolihan itu tidak bisa tercipta dengan baik kalau tidak diawali dengan didikan agama yang baik dan sempurna. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi orang yang baik dan salih di hadapan Allah dan Rasulnya, sementara dasar pengetahuan yang kita miliki sangat minim di dalamnya. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu bakal mengangkat manusia di antara kalian itu. Salah satu di antara yang pertama orang yang beriman kepada Allah. Sampian beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, sampian duduk di atas tanah ini, tanahnya berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih Fulan bin Fulan, orang solih ini duduk di atas saya, ya Allah. Sampian berjalan, tanahnya berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih orang ini orang solih. Mubarak lewat di tanah, lewat di jalan, tanahnya berdoa kepada Allah, ya Allah, ini orang solih yang lewat di atas saya ini. Tapi kalau orang itu tidak solih, tanah ini tidak senang ketika orang itu lewat. Aduh, Arya boleh duduk, aduh, Rojo boleh. Bila saya mati ya orang dia. Itu bahasanya tanah, Pak. Bagaimana dengan langit? Melihat sampean duduk di tempat yang barokah ini, insya Allah malaikat-malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit dan di sisi arsy Allah, semuanya mendoakan orang yang sedang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal amal solih dalam kehidupannya. Seandainya mata batin kita dapat melihat, kalau mata zahir kita ini pasti akan sulit untuk melihat. Seandainya mata zahir kita ini dibuka oleh Allah, maka niscaya kita akan melihat kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Apakah kita berpikir bahwa hidup kita ini akan selamanya? Tidak, Pak. Sadar atau tidak, senang atau tidak, masanya nanti kita pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di atas alam dunia ini akan kembali menghadap kepada Allah. Tidak akan abadi di antara kita. Boleh jadi seminggu yang lalu ada sahabat, teman dan tetangga, bahkan boleh jadi orang tua kita duduk bersama kita, tapi hari ini sudah pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ada sahabat, ada rekan, dan ada keluarga besar kita yang duduk bersama kita di tengah-tengah majelis, atau sedang duduk di masjid, tapi kemudian hari ini sudah tidak ada di antara kita. Dan alangkah malunya kita jika kita nanti menghadap kepada Allah, tetapi kita tidak membawa bekal yang cukup. Sementara bekal yang baik menghadap kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bekal yang paling sempurna adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bila masanya nanti kita harus pulang menghadap kepada Allah, kita pasti akan membawa bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semulia apapun kita hari ini, sehebat apapun, sekaya apapun kita saat ini, tapi kalau di dalamnya tidak ada ketakwaan dan ibadah kepada Allah, niscaya kita ini menjadi makhluk yang paling hina di hadapan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi walaupun mungkin hari ini secara ekonomi kita ini adalah orang miskin, kalau hari ini kita tidak punya jabatan dan kedudukan yang mulia di tengah umat, kalaulah kita bukan orang yang terhormat, kita tidak dihormati oleh orang lain, mungkin kita disepelekan oleh orang lain, tidak masalah. Selagi kita sabar dan ikhlas menerima ujian ini, apa yang akan kita ceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita nanti bertemu dengan beliau di yaumul hasyr? Padahal janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling pantas duduk dekat denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak mengingat kepadaku dengan memperbanyak salawat. Kalaulah waktu kita hidup ini dipergunakan dengan baik, selain ibadah mahdah, tambah lagi dengan ghairu mahdah, tambah lagi dengan amaliyah sunnah, tambah lagi dengan amaliyah-amaliyah yang baik, maka insya Allah itu akan menjadi bekal kita di hadapan Allah nanti. Kalaulah kita tidak alim di bidang ilmu pengetahuan, kalaulah memang kita tidak sempurna dalam pengetahuan, apa salahnya kita datang kepada para ustaz, datang kepada tuan guru, datang kepada para kiai, berkhidmat kepada beliau, bertalaqi kepada beliau, bertanya tentang ilmu kepada beliau. Apa yang akan menjadi sebab kita ini masuk surganya Allah?
tidak ada lain selain iman kita dan takwa kita kepada Allah. Sementara keimanan dan ketakwaan tidak akan menjadi lebih murni dan sempurna kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang baik pula. Maka mari kita berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan anak kita ini yang belajar di madrasah ini, Allah bukakan pintu hatinya. Gampang nyari ilmu na pangeran. Betul tiang orang yang sabar, betul tiang orang yang ikhlas. Reng tua na sabar, sanan an sabar, guru insyaallah pada sabar. Insyaallah kalau nanti sudah selesai dari Tsanawiyah pindah ke aliyah atau ke madrasah ataupun pindah ke pesantren yang lain, pulang mari bangun kampung halamannya masing-masing. Tetap bersikap tawadhu dan rendah hati. Nanti kalian pulang jadi ustaz, pulang jadi kiai, pulang jadi pejabat, jangan sombong. Allah itu paling tidak suka kepada orang yang sombong. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a rafa'ahullahu, barang siapa yang hatinya lembut dan tawadhu, dia selalu merendahkan hatinya kepada Allah, kepada nabinya, kepada sama orang yang beriman, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara, barang siapa orang itu sombong, congkak dan tinggi hati, wada'ahullahu, suatu masa nanti Allah pasti akan menghinakannya. Kalaupun kalian seandainya suatu masa lebih pintar dari guru ngaji kalian, jangan ngerasa lebih pintar nak, ya, jangan ngerasa lebih pintar. Kalau kalian hebat, jangan ngerasa lebih hebat dari gurunya. Wah, saya ini sudah gelar profesor doktor, guru saya itu cuma lulusan aliyah. Oh, guru saya cuma lulusan apa? Jangan, ya, buang penyakit itu. Karena penyakit itu akan menghalangi antara dirimu dengan Allah. Dan kalau sudah ada penghalang atau hijab antara kita dengan Allah, maka bisa dipastikan Allah akan tidak memberikan ridha kepada kita. Artinya Allah menjauhkan kita dari ridhanya. Semoga Allah menjadikan ibu-ibu, ya, karena ini sudah malam, sudah 10:30. Saya lihat anak-anak yang di depan ini sudah mulai kedap-kedip. Pola tak beri bungkusan roh. Saya itu batul macam le tumbang kan dijaga aja roh. Harus saya tiang roh. Macam lah saling tuletin ngantok kaki mat iya dulu. Engkau kenar mah binar di mana engkau. Kula pada bu lambak mau ngaji kat ini kau bu. Aduh mulai beri bungkusan hore bu. Tapi mulai tak beri bungkusan atau karbon berengah. Kula lambak. Mau nengat tinggi pondok. Ni pondok rata-rata pondokan. Mun rata-rata pondokan ni kan kita tak nakal. Dan tak nakal. Kula lagi pondok tak nakal bu. Bawa meler kok. Ya macam kiai meler kaki di. Engkau benih meler di benih nakal di nuakan. Jadi kula lambat tadi anu Pak, tadi keamanan nang pondok 3 tahun. Karena tadi keamanan kan bebas. Di dobune kiai. Kaki macam leseng kasih ngaji ya cong. Gila tak nyampit tuh. Gila tak ajab dobune kiai. Iya mungkin leseng kasih ngaji kaki tadi keamanan bayi ya. Kesokan ajunan. Paling anu kula paling rotan seraju bisa. Siapa debat ni kalau tanah apa? Wah segak, rek. Aduh tambah lagak gula mak. Tade pondok sepaling lagak selain gula lah. Mulai pukul 10 gula turun, leng pondok lagi pondok bini. Bahasa coba itu. Masuk, tedung. Cuma 2 bahasa. Masuk, tedung. Jadi cekan cetak kok. Cek gareng masih tiambang nih. Karena gula landi senjata dari dia rotan. Situng waktu aku lagi jebak bede pokol 11:30 santri toron padahal kalau 11 kau tuh tedung mitoran kaki lapar mas apa lapar tak ada gila tak cukup oh masuk toron boleh nyoneti mas demak ke pasar. Beli apa? Nasi. Apa? Beli 2.
Aduh, kocak sorong mulai dua mangkat. Pleman tabit boleh. Ma beli. Tak mungkin otop satu. Aduh, celok. Celok deh kerungan deh. Le ni kata bisa tedung saya santri kele. Pas nonggue penggire pondok. Penggire pondok panik kebeda tetangga andi bungkane jambu. Tapi ngabu. Arya ekala tusah. Teh ekala arya darurah. Keluar hukum fikih. Tanya Ki Bingko, tak bisa tedung. Tak bisa, Mas. Kau hitung turun boleh. Katin apa, Mas? Ya apangku dalil yan nih. Nah apa, Mas? Ad-daruratu tubihul mahdurat kan nih. Bahwa sesuatu yang membahayakan itu membolehkan sesuatu yang terlarang kan nih. Oh, sahih, Mas, sahih. Maksudnya, Mas, ya jamburi. Tapi punten, Mas, ini termasuk ngecok, Mas. Ini hukum bahaya, Mas. Karena hatta Rasulullah pernah ada lau in syarakat Fatimah binta Muhammadin laqata'tu yadaha. Bahkan seandainya putriku Fatimah tercinta ini mencuri, kata Nabi, niscaya biar aku sendiri yang memotong tangannya. Keras hukum mencuri, Mas. Kula pahe petodus bialik kelas. Aduh, patodus dia. Ya pada remar yang nunggu, Mas. Wala bade se keker. Mun kekerja hukum mah lu kotor, Mas. Barang temuan. Masuk fakirnya kaki dia. Kelas berapa kata? Lah, Mas. Oh, paton ali lan ali pon keker. Ya tunggu kan lo. Tak kelum keker. Are pada remar ya. Ingki ini kan nampu nyari hilah, Mas. Ada remar lem hilah mereka nyari cara. Ada remar nyari Imam Syafi'i, beda telok, Mas. Beda sih gampangan, beda. Dia remah hilang dah. Ingki cepon selakin panika tak nikah. Berarti oleh. Nunggu apa? Nunggu keluang, Mas. Nunggu keluang ngicok jambu. Nunggu sampai kol 2. Ini tak alam keker ya nih. Saya nunggu keluang, Mak. Mun keluang panika kan nedek ke jambu kan keker. Lagi pan keker kan lu kotor. Ta'abid datang keluang aku. Alhamdulillah ya Allah. Tuhan orang soleh ya Allah. Keker jambu. Erpu yang kedua ini. Ceng pada lapar. Are hukum apa? Oh berpoleh, Mas. Apa nyaman dah? Peneka seekocak ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Kalau santri kan banyak. Jadi mau ajar fikih semua pada lemale nemu ngagi buru. Le peneka sampai kalau telok sepu. Saya bahas masalah. Saya masuk. Saya masuk. Nikah kan keker dari keluang benikan mentong. Tapi kalau tak bisa tedung sampai lo bersepu entar ke orang sandi jambu. Assalamualaikum, Pak. Siapa ini? Saya, Pak. Oh, kamu Zen? Iya, Pak. Ada apa subuh-subuh? Begini, Pak. Tadi malam itu ada jambu yang jatuh. Oh, kalau untuk kamu ambil aja. Alhamdulillah aman ya Allah. Tahu dah ya kalau kapi malam ini. Tapi cak angku ilmu je ya. Aje kan ilmu kafefetnya mana dia. Benih kafefet kafefetnya mana. Wah baru nama hukum. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, para kiai, para ustaz, para wali santri, matur segelangkong atas hadir panjenengan, manter panjenengan sedaja aga dua nak foto sesoleh bat solihah. Barokah ilmu dari Kiai Mukrim almarhum serta ustad-ustad serta para pendidik sebeda dengan madrasah Kak Dintoh teti ilmu senafi, ilmu semanfaat dari dunia kantos akhirat. Para santri sedaja berhubung karena malam ini sudah agak larut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pun para yai, para ustad, para masyayikh. Saya khawatir di sini ada para habib, para habaib dan para syarif. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak keliru. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan itu murni datangnya dari saya pribadi.
Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dalam sebuah majlis kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan madrasah dan lembaga Sunan Ampel ini ke depannya semakin memberikan manfaat bagi umat. Matur sekalangkong nyoon seporoh matur pangapunten ingkang kula mulyakaken sedanten. Mantar muga papangkin kak dintoh dadi saksena peten kaula sareng panjenengan sedaya pagi nang ajunan Allah asareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu murni datangnya dari kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nah, lah ada panjenengan kok. Oh, jarang-jarang saya dapat doa ini Kiai. Iki pegelek Kiai macam ngabeselok. Iki nikah larang Kiai. Iki nikah 5 miliar Kiai. Tapi ben krikin Kiai. Menselon tak mati larang, silarang krikin menikah. Mari kita berdoa pertama, tentu kita bertawassul kepada kanjengipun Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan barakah dan jah serta kemuliaan beliau dialirkan pahala ini untuk guru mulia kita Ustadz Mukrim almarhum, para masyayikh kita, orang-orang tua kita, pendiri kampung ini, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma birahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirudz dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya alim sirri wa akhfa 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina وتقبل توبتنا واستجب دعانا يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التقلن يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونحن مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كما سترت عورتنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة في يوم حشرتك والندامة في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Matur sekelangkong, matur